Selamat pagi Bu Reni, apa kabar Bu? Pagi, Mbak Lintar. Baik, Pak. Selamat pagi semua Iya, peserta. sehat selalu ya Bu. Ya, doa yang sama ya, Pak, untuk semua. Bu Reni ini orang yang sudah tidak asing lagi lah di dunia perkontak centeran ya Bu ya. Jadi kalau saya lihat artikelnya BCA ya, yang dipublish di media maupun yang dipublish di corporate portalnya BCA, itu BCA sebut contact centernya BCA sebagai Center of Digital Banking, Center of Digital. Kira-kira bisa tolong dielaborate ya Bu, komparasinya atau perbandingannya dengan contact center pada umumnya itu seperti apa sih? Thank you Pak Lintar untuk pertanyaannya. Saat ini ya, Halo BCA itu bukan lagi sebagai kontak center nih Pak, tapi kita sudah bertransformasi menjadi center of digital. Kami ini bukan lagi sebagai cost center, tetapi menjadi profit center. Bagaimana bisa menjadi profit center? Yaitu salah satunya adalah kami ini sudah melakukan transformasi ke arah digital. Kita tahu bahwa teknologi itu pastinya dibutuhkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi ya, yang pada akhirnya akan berdampak kepada experience nasabah juga. Nah, dari sisi sektor finansial itu misalnya cara tradisionalnya itu saat ini kita sudah hilangkan, Pak. Karena seperti pembukaan rekening melalui cabang itu kalau menurut kami sangat membutuhkan waktu yang lama. Jadi sudah mulai saatnya beradaptasi ke arah digital banking yang bisa menyajikan metode dan layanan yang cepat, aman, praktis dan juga mudah gitu. Dan saat ini memang kami memilih remote expert dan contact center dari Cisco sebagai solusi yang diimplementasikan di BCA. Itu sih Pak Lintar. Menarik ya Bu ya. Ini mungkin mumpung Ibu mengangkat salah satu use case-nya terkait dengan pembukaan rekening maupun customer onboarding. Kira-kira Ibu pernah nggak sih melakukan semacam komparasi lagi atau kalkulasi terkait dengan sistem Ibu sekarang yang pembukaan rekening tadi menggunakan eKYC ya Bu ya, virtual, Ya. pembukaan rekening secara virtual, kemudian di-compare dengan jika BCA saat ini menggunakan traditional customer onboarding. Kira-kira kalkulasinya dan perbandingannya seperti apa sih Bu? Dari tahun 2018 tuh sudah memiliki pembukaan rekening online ya melalui BCA Mobile, di mana verifikasinya nanti akan dilakukan oleh customer service dari kami. Nah, kalau kita compare nih Pak, pada saat ini ya sampai dengan kemarin pencapaian pembukaan rekening melalui online itu sudah hampir 10.000 rekening per harinya. Dan kami optimis nih Pak untuk bisa mencapai target penambahan customer baru ya yang sudah ditetapkan oleh Board of Director karena ternyata setiap harinya cukup banyak animo masyarakat untuk melakukan pembukaan rekening secara online. Kalau kita compare dengan pembukaan rekening di cabang, mungkin 10.000 rekening itu sama dengan pembukaan rekening di lebih dari 650 cabang secara nasional. Rata-rata pembukaan rekening di cabang itu ya paling banyak sekitar 15 sampai dengan 20 rekening. Nah, kemudian untuk waktunya, dari nasabah itu melakukan pengisian data sampai dengan verifikasi ke customer service officer kami, itu mungkin hanya sekitar 15 menit ya kalau segala sesuatunya lancar. Sedangkan di cabang itu paling cepat tuh 1 jam pembukaan rekening. Itu pun ya dari proses mereka harus transportasi ke cabang dan proses menunggu juga di cabang sebelum dilakukan pembukaan rekening. Sangat efektif ya Bu ya. Jadi memang sama aja kita membuka 650 cabang. Dan itu dengan asumsi semua mungkin customer service-nya efektif ya Bu ya. Kalau boleh tahu dan kalau misalnya boleh di-sharing, related ke eKYC itu ada planning khusus ke depan? Nantinya seperti apa? Apakah akan ada aplikasi baru atau apa gitu? Saat ini sih sebenarnya kita sedang menjajaki ya Pak, tinggal merealisasikan sih sudah dalam proses pengembangan pembukaan rekening dengan third party. Karena kita tahu saat ini seperti marketplace itu sesuatu yang menjanjikan ya, dan juga kami akan melayani pembukaan rekening untuk sister company kami. Saat ini kami juga sedang tahap finishing ya Pak untuk desain interior maupun sistem. Kami akan membuka kontak center terbesar dan termodern kami di Semarang nih, di mana Oh, untuk teknologinya juga disupport oleh master system ya, terutama untuk network-nya. menarik ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, menurut Ibu ya, kalau misalnya kebutuhan akan atau kecepatan akan suatu produk baru atau service baru di dalam contact center atau center of digital banking-nya BCA itu seberapa penting sih Bu? Itu sangat penting ya Pak. Kita tahu bahwa persaingan pun antar bank cukup ketat gitu. Jadi kecepatan itu menjadi salah satu kunci. Nah, di BCA sendiri sebenarnya kita menggunakan platform itu yang berbasis network Pak, sehingga penggunaannya juga sangat mudah. Nah, kebetulan tuh master system adalah
vendor yang mensupport network kami. Selain itu kita juga menyadari bahwa contact center itu memiliki teknologi yang saling berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri sehingga BCA berkomitmen untuk mencari partner yang bisa end to end solusi. Jadi bukan hanya terkait dengan contact center-nya tapi juga terkait dengan network-nya, terkait dengan security, kemudian troubleshooting, kemudian juga problem solving, dan yang paling penting adalah maintenance-nya. Kami juga percaya bahwa dengan kita memiliki partner yang sesuai, pastinya akan mensupport kita untuk terus berkompetisi di dalam kecepatan nih mempublish produk maupun services. Jadi penting ya Bu ya bahwa end-to-end visibility ya terkait dengan operation di contact center itu cukup penting ya. Kalau tadi kan saya dengar pembukaan dari Ino MC-nya bahwa BCA 10 tahun berturut-turut sebagai championnya contact center world dunia loh, nih kelas dunia. Dan saya baru beberapa hari yang lalu lihat lagi beritanya BCA dapat lagi contact center world as a company maupun secara individual. Nah, Ibu bisa bersedia nggak kira-kira sharing rahasianya apa sih? Di Contact Center World tahun 2020 itu kembali BCA berjaya ya di tingkat Asia Pasifik. Kita mendapatkan 25 gold, kemudian 5 silver dan 2 bronze. Dan di tingkat dunia yang baru diumumkan Februari kemarin, kami mendapatkan 23 gold, 6 silver dan 1 bronze. Jadi teknologi itu kan salah satu kategori yang dilombakan juga Pak di Contact Center World. Makanya kenapa kami terus berinovasi dan salah satunya adalah pembukaan rekening online ini juga menjadi salah satu kategori yang kita bawakan terkait dengan teknologi di Contact Center World dan memang sempat mendapatkan gold juga. Jadi memang setiap tahunnya kita perlu menentukan teknologi-teknologi atau produk-produk baru apa yang bisa kita bawa ke ajang tingkat dunia untuk kita presentasikan, dan karena ini merupakan sesuatu penghargaan sih buat kami dengan teknologi baru, produk baru bisa kita presentasikan ke tingkat dunia atau tingkat Asia Pasifik. Menarik Bu Reni, jadi memang prestasinya bukan cuma di level country aja, tapi level Asia Pasifik maupun sampai ke level dunia ya. Selamat sekali lagi Bu Reni. Cuman sekedar tanya aja Bu, masih ada wishlist nggak sih di kepalanya Bu Reni dan kawan-kawan gitu, kira-kira nih contact center mau diapain sih gitu ya? Kalau dari sisi teknologi dan sebagainya, kualitas itu udah pasti ya Pak, menjadi perhatian kita untuk selalu kita tingkatkan. Cuman untuk wishlist-nya nih kalau Pak Lintar tanya langsung terbesit nih di pikiran saya ya, apalagi di era pandemik seperti ini, rasanya kita butuh tuh yang namanya remote agent Pak. Kenapa kita butuh remote agent? Karena saat ini tuh terus terang memang semua agent kami tuh harus kerja di kantor, terkait dengan ya security, terkait dengan kerahasiaan data nasabah. Tapi tentunya pada saat ke kantor dengan protokol COVID yang ketat dan juga menjaga jarak ya. Tapi seandainya nih bisa punya wishlist, kayaknya remote agent itu penting ya buat kami di contact center. Oke, saya catat ya Bu ya, remote agent. Thank you Bu Reni.